mengeluarkan air mata melihat kesedihan orang lain, liqaswatil qalbi, karena keras hati. Ya, wong yang tidak mudah nangis, tidak mudah sedih itu keras hati itu. Wa qaswatul qalb likasratiz dzunub. Keras hati itu karena kebanyakan dosa. Kata Imam Ghazali kan, kalau dosa sekali masuk ke hati ini nempel jadi hitam. Belum bertobat, berdosa lagi, hitam lagi, hitam lagi, hitam lagi, lama-lama keras. Wa qaswatul qalb likasratiz dzunub. Keras hati itu karena kebanyakan dosa. Wa kasratuz dzunub litulil amal. Kebanyakan dosa itu karena panjang angan-angan. Kepengen hidup 1000 tahun lagi. 7 keturunan sejahtera. Makanya korupsi itu. Ya. Wa tulul amal lihubbid dunia. Panjang angan-angan itu karena terlalu cinta dunia. Wa hubbu dunya ra'su min kulli khoti'ah. Terlalu cinta dunia itu pangkal segala dosa. Oh, kepengen tampil hebat, gaji cuma 5 juta, ngeridit Alphard. Ya, akhirnya hantam sana, hantam sini. Inilah. Jadi banyaknya dosa itu karena terlalu cinta dunia pangkal dari semua kejahatan. Nah, karena itu zikir ini. Abu Bakar zikirnya Ismuzat, Allah, 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 Allah. Pelan ya. Nah, untuk membersihkan hati dari nafsul lawamah, maka zikir Allah ini 60.000 kali. Nah, jadi ini pendekatan thariqat ya. Nah, puncaknya hakikat. Amalan hakikat. Amalan hakikat ini proses pertama muraqabah. Ini li islahi ruh. Untuk kemaslahatan ruh ini ketika menghadap Allah, dipanggil Allah dengan panggilan yang mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, ruh yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Karena itu muraqabah dulu ini. Muraqabah ini artinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Makanya tuntunan Rasul SAW ketika sholat itu bil qalbi, dengan hati. Aplikasikan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak mampu melihat Allah, ketahuilah Allah memperhatikanmu, muraqabah. Ya, pandanganmu ke tempat sujud, jangan menoleh karena Allah sedang memperhatikanmu. Allah memperhatikanmu selama engkau tidak menoleh, fokus. Ketika ruku, pandangan ke tempat sujud. Ketika i'tidal, ke tempat sujud. Ketika sujud, mata melek, pandang tempat sujud. Gitu. Muraqabah. Kalau biasa muraqabah ketika sholat, di luar sholat juga muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah SWT. Makanya ketika dia habis sholat berdagang, waktu nimbang, Allah lihat kalau mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Muraqabah. Karena sudah terbiasa muraqabah, meningkat menjadi musyahadah. Apa yang ditemuinya, di situ ada Allah dalam hatinya. Mana contohnya? Oh, ini ada pisang Ambon, di sebelahnya pisang emas, di sebelahnya pisang raja. Kok beda rasanya? Itu Allah yang ngaturnya. Ketika kalian melihat suaminya hitam, istrinya putih, Allah yang ngaturnya, tulang rusuknya. Ya, ini musyahadah namanya.
Lalu dari muraqabah musyahadah meningkat menjadi ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal Allah. Makanya kita wajib memahami sifat 20. Wujud, qidam, baqo, muhalafah ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, ketika seorang dokter spesialis anak, udah ratusan anak-anak di terapinya dengan izin Allah sembuh. Tetapi ketika dokter spesialis anak ini hanya memiliki satu anak laki-laki, ketika sakit dia yang menanganinya, mati. Kenapa itu? Oh, iradat Allah berkehendak. Kudrat Allah yang berkuasa. Ini ma'rifatnya. Jadi segala apa yang terjadi pada diri kita ini hubungkan dengan sifat-sifat Allah. Kudrat, iradat. Allah itu kuasa. Iradat Allah itu berkehendak. Ilmu Allah itu maha berilmu bertahu. Hayat Allah itu hidup. Gitu ya. Nah ini menuju ini kita. Jadi setiap kita ini diproses. Ya. Karena itu menjadi catatan kita bahwa 3 amalan untuk kesempurnaan kita ini. Pertama amalan syariat li islahil jawarih, untuk kemaslahatan anggota tubuh kita ini. Makanya syariat itu melarang wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Tiap orang mukmin itu hendaklah menutup matanya dari memandang yang tidak dibolehkannya. Wa yahfazu furujahum, menjaga paratnya, seksnya gitu. Jadi kenapa? Untuk kemaslahatan mata ini jangan melihat yang haram. Gitu ya. Untuk kemaslahatan tubuh ini jangan makan yang dilarang, arak ya, dan makanan-makanan yang merusak. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang dianugerahkan Allah kepadamu. Jadi li islahil jawari, sedangkan thariqat ini li islahil qulub, untuk kemaslahatan hati. Karena letak ibadah kita ini di hati. Jadi nilai Allah itu di hati. Kemudian pendekatan ketiga, hakikat li islahir ruh, untuk kemaslahatan ruh ini, karena ruh kita yang akan menghadap Allah, sehingga insya Allah kita dipanggil dengan panggilan yang apa tadi? Akrab ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ini saja yang dapat saya sampaikan sore ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Syarifuddin Yaqub MHI yang telah menyampaikan ceramah dengan tema 3 amalan untuk kesempurnaan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kami persilakan kepada para jamaah, apabila ada yang ingin ditanyakan silakan mengangkat tangan dan menuju mikrofon yang telah kami sediakan dengan menyebutkan nama dan tempat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya dikit Pak Ustadz. Tadi disebutkan bahwa kita tidak boleh riba atau menjelek-jelekkan orang. Nah yang mau saya tanyakan, riba yang menjelek-jelekkan orang dengan hubungannya dengan riba bank itu apa itu perbedaannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjelekkan orang itu riba. Riba. Kalau riba itu ngengon duit betino, beranak, ya, pinjam 1.000 balik 1.300, itu riba. Dan dulu tahun yang lalu saya diberikan tema membahas riba itu. Di antaranya kan yang leasing itu. Leasing itu kan itu sangat memeras. Dan akadnya sewa beli. Kalau 3 bulan saja tidak nyicil, dirampas.
mobil yang sudah dikreditnya itu ya, berapa ratus juta sudah tersetor, habis saja tuh. Kalau terlambat 3 hari ada denda. Itu riba, di situ ribanya. Ya. Kalau menjelek-jelekkan orang tuh riba. Tuh. Baik, kami persilakan kepada para jamaah jika ada yang ingin bertanya. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nama Harun, tempat tinggal di sebelah Sulu, Kecamatan Seberang Ulu 2. Gini Pak Ustadz, katanya sewaktu Adam dan Hawa berada di surga, Allah itu menunjukkan dengan Adam dan Hawa itu, inilah surga dan neraka. Kemudian Adam dan Hawa dilarang memakan buah holdi karena dia melanggar perintah Allah. Kemudian Adam dan Hawa itu diturunkan ke dunia. Berarti dalam hal ini untuk persediaan neraka dan surga itu untuk umat. Kalau tidak Adam dan Hawa turun ke dunia, tentu umat ini, kita manusia ini tidak menghuni surga dan neraka. Beginilah, itulah. Saya mohon penjelasan. Kami bingung juga untuk pengetahuan. Mungkin nyimpang, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu sudah program Allah. Kalau Nabi Adam dan Hawa tidak makan buah huldi, tidak diturunkan ke dunia ini, tidak katik kita ini. Ya. Jadi memang sudah diatur oleh Allah SWT. Jadi sifat manusia ini memang selalu ingin mencoba-coba. Tadi dilarang oleh la taqraba hazihi sajarah. Jangan dekat-dekat pohon ini. Ditipu oleh iblis. Kata iblis, wahai Adam, sebenarnya kalau kau makan buah huldi ini, kau kekal di surga ini. Tebudi. Nah, itulah kita ini banyak tebudi. Ya, di dunia ini banyak tebudi. Nah, makanya kan jadikan Al-Quran itu pedoman. Furqan, pembeda antara yang benar dengan yang salah. Selama berpegang dengan Al-Quran, insya Allah digiring ke surga. Tapi kalau membelakangi Al-Quran itu ke neraka. Ini gunanya kan tadi sudah dijelaskan. Al-Quran itu peringatan, hudan, petunjuk. Dan kata Rasulullah SAW, ditunjukkan kepadaku seluruh dosa-dosa. Dan aku melihat dosa yang paling besar, mereka yang mempelajari Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Itu yang dosa paling besar. Makanya kan Allah berfirman tuh, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar murka Allah kepada orang yang pandai bicara saja tapi tidak mengamalkan, tidak aplikatif. Nah, jadi mulai sejak saat ini kita pahami Al-Quran itu ya. Bicara memahaminya itu belajar tafsir dengan ustadz-ustadz yang menguasai tafsir. Nah, Masjid Agung ini kan lengkap jadwalnya. Jadi tinggal datangi saja Masjid Agung ini di luar bulan Ramadan ini. Setiap sesudah sholat fardu ada bahasan-bahasan tafsir, ada tasawuf, ada fikih, ada gitu ya. Nah, jadi begitulah Pak. Kita bersyukur Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia ini. Sehingga ada kita-kita ini kan. Kalau tidak usah disebut kalau tidak, itu sudah program Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita apa gunanya kita di dunia ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita-kita ini siapa di antara kita-kita ini yang paling baik amal ibadahnya. Itu tadi 3 amalan itu. Tidak cukup 1.
Amalan syariat tidak cukup. Mesti ada thariqat. Thariqat itu apa tadi? Metodologi untuk membersihkan tazkiyatul qulub, membersihkan hati ini. Hati ini bahayanya kalau bakhil, itu penyakit hati itu. Turun dari beriman menjadi munafik. Karena bakhil. Lihat surat At-Taubah 75, 76, 77. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Ada orang-orang yang berjanji, kalau kami dianugerahi rezeki yang banyak, kami mau berzakat, bersedekah, dan kami mau jadi orang yang soleh. Itu janjinya tuh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Manakala rezeki yang berlimpah itu dianugerahkan kepada mereka, bakhilu bihi, bakhil. Wa tawallaw, enggan mengeluarkan zakat. Fa'aqabahumun nifaqu fi qulubihim ila yaumil yaqauna. Kami timpakan munafik ke dalam hati mereka itu sampai berjumpa dengan kami di hari kiamat. Nah, itu mengenai siapa tuh? Dalam tafsir Ibnu Katsir itu Sa'labah dan lain-lain. Sa'labah itu kan sangat miskin. Kalau sudah maghrib meluncat sudah salam itu, balik, tidak lagi ikut zikir. Diadukan oleh sahabat kepada Rasul, dipanggil oleh Rasul. Benar Sa'labah. Setiap sesudah salam kanan, salam ke kiri, kau berlari. Iya ya Rasul. Kenapa? Kain yang kupakai ini ditunggu istriku untuk sholat yang sama. Kain nak sholat lagi bergantian dengan istri. Tidak kati sepelemangangan ini. Yang buntu seperti itu. Tidak benar Sa'labah engkau. Lalu merengek. Doakan ya Rasul agar aku ini kayo. Celaka engkau Sa'labah. Jangan kata Rasul. Tidak. Lama-lama merengek lagi. Marah Rasul. Sa'labah, tidak sukakah engkau seperti nabimu ini? Kalau aku suka gunung Uhud itu bisa jadi emas. Tapi aku tak mau kata Rasul. Dah lama-lama merengek lagi. Didoakan Rasul yang ketiga. Mulai dibekali kambing, meludak kambingnya. Beratus-ratus. Datang Rasul buat surat perintah kepada penagih zakat. Untuk nagih zakat yang nomor pertama Sa'labah. Nomor kedua keluarga Bani Salim. Datang ke Sa'labah bacanya. Coba ke Bani Salim dulu katanya. Oh, Bani Salim petugas zakat ini banyak dapat zakat kambing. Ditambah lagi dengan sedekah. Mampir ke Sa'labah, bacanya lagi, akhirnya enggan mengeluarkan zakat. Balik penagih zakat ini melapor kepada Rasul. Iyo kata Rasul, aku lah tahu. At-Taubah 75, 76, 77 lah turun. Dibacakan Rasul ayat tadi itu. Didengar oleh salah seorang keluarga Sa'labah. Lari keluarga Sa'labah ini menemui Sa'labah. Gawat Sa'labah. Ngapa? Surah At-Taubah lah turun mengenai engkau dicap Allah munafik. Karena tidak mau mengeluarkan zakat. Diambilnya kambing-kambing, bawanya kepada Rasul. Ya Rasul, ini zakat kambingku. Nehi kata Rasul. Ayat sudah turun, terlambat. Apalah artinya harta kekayaan kalau timbul bakhil, penyakit hati. Membersihkannya tazkiyatil qulub dengan thariqat, metodologi zikir gitu ya. Nah, makanya kita inilah thariqat juga, walaupun tidak masuk grup thariqat ya. Setiap sudah sholat, zikir. Jadilah dulu. Lama-lama ditingkatkan ya. Begitu Pak. Ya. Boleh. Baik, kami persilakan untuk satu pertanyaan terakhir. Silakan. Laju kalau galau dua tuh terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Gusti Hidayatullah dari Majelis Al-Albin. Ana nak nanya Ustaz. Tadi Ustaz kan ngomong salah satu nikmat pendengaran kalau ditutup Allah itu siap mana? Mana? Nikmat yang Allah unjuk.
Ialah nikmat napas, nikmat penglihatan. Ah, Cak mano gambarannya kalau salah sikok nikmat itu ditahan oleh Allah. iya. Itu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah tuh kan mengingatkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu itu, kamu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, dilengkapi dengan pendengaran sam'a. Kalau daun telinganya ini uzunun, lado sejak dalam kandungan ibu. Begitu keluar ditambah dengan sam'a, pendengaran, daya dengar. Wal absor, daya melihat. Kalau biji matonya ini lado di dalam rahim ibu itu ainun. Wal afida itu daya nalar hati ini. Kalau bongkah hatinya tuh kolbun. Ya, supaya apa? La'allakum tashkurun. Supaya kamu bersyukur. Apa bersyukur itu? Wa yatasarrafu min ni'matillahi ala sabilil khair. Menggunakan nikmat karunia Allah ini pada jalan yang baik. Telinga digunakan untuk dengar kalam-kalam Allah, nasihat-nasihat ustaz. Gitu ya. Mulut digunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, zikir. Hati untuk menerima kebenaran dari Allah. Itu bersyukur tuh. Jadi pertanyaannya kalau tidak digunakan dengan jalan yang baik, itu tidak bersyukur. Coba mata kita ini, kalau kena katarak, berapa juta operasinya? Belasan juta ya? Nah jadi nikmat Allah itu. Ya gitu. Wabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi gunakanlah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, bulan Ramadan inilah nak mulai syukur-syukur itu ya. Lajulah, jangan cugak. Terakhir barangkali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Salim, tinggal Tangga Buntung, Ustaz. Saya mau bertanya, Ustaz. Kan kita ini dalam syirik dalam ibadat, Ustaz. Syirik dalam ibadat. Oh. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya khawatirkan sepeninggalku, kata Rasulullah SAW, kalian ini terkontaminasi, terpengaruh oleh syirkul asghar, syirik kecil. Nah, apa itu ya Rasul? Riya. Riya itu syirik kecil itu. Riya itu apa tuh? Ingin dipuji orang. Apa tandanya? Kalau di tempat ramai dia bersemangat ibadah. Kalau tak dijenguk orang lemes. Gitu ya. Waktu belum nikah malas sholat subuh. Setelah nikah serumah dengan mertua. Rajin sholat subuh di rumah. Ini takut dengan mertua. Tidak ikhlas. Riya. Nah riya itu habis. Nilai ibadah kita tidak ada harganya. Belajarlah ikhlas seperti pengembala kambing. Di padang rumput yang luas, tidak ada orang ya. Cuman ratusan kambing saja. Ketika masuk waktu zuhur dia azan. Sudah azan dia sunat qobliyah, dan itu iqamah. Salat bersamanya 70.000 malaikat. Sedikit pun dia tidak ada rasa hatinya itu kepengen dipuji oleh kambing-kambingnya. Karena kambing tidak usah muji. Nah gitu ikhlasnya itu ya. Karena apa tuh? Itu muraqabah tadi itu. Kan ada Khalifah Umar bin Khattab menggoda pengembala kambing. Anak katanya, punya siapa kambing banyak ini? Punya tuanku tuan. Kalau kau jual beberapa ekor saja kepadaku, kau dapat duit.
Tidak ada yang melihat kan? Ada Tuhan kan? Siapa? Allah. Wow, dipeluknya, diciumnya pengembala kambing itu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar bin Khattab juga biasa belusukan tuh malam-malam ya, tapi tidak diiringi tipis. Ya, ada asistennya saja. Kecapean berjalan kaki, tersandar di sebuah tembok rumah. Dari dalam rumah itu kedengaran dialog anak perempuannya dengan umminya. Kata umminya, nak, susu yang akan dijual besok itu oplos saja dengan air supaya banyak. Ummi, kata anaknya tuh, ini dilarang oleh Umar bin Khattab selaku khalifah. Itu sanksinya berat. Sudahlah, kata umminya, tidak dijengoknya pula oleh Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab di balik temboknya itu. Umi, aku bukan takut ketika Umar bin Khattab melihat. Tapi aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan muraqabah. Nah, kata Umar bin Khattab pada asistennya, coba kau tandai pintu rumah ini. Besok cari siapa penghuninya. Besoknya dicari oleh asistennya ini, ternyata penghuninya itu janda dengan anak gadisnya. Anak gadisnya ini bekas budak. Nah, setelah tahu itu panggilnya Hasim. Hasim, kau nikahi perempuan yang jujur itu, bekas budak. Mau pula Hasim, tidak gengsi-gengsian anak khalifah menikahi budak, bekas budak. Dari perkawinan ini dapatlah anak perempuan. Lalu anak perempuan itu menjadi gadis, dinikahi oleh Abdul Aziz. Dapatlah anak yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Rebung tidak jauh dari rumpun. Cicit dari Umar bin Khattab. Inilah masa 2,5 tahun menjadi khalifah, mampu mensejahterakan rakyatnya. Payah mencari yang bisa menerima zakat. Makmur semua. Kenapa? Kesederhanaannya. Waktu menjadi gubernur Madinah, keren dia. Tunggangannya kuda terbaik, termahal. Pakaiannya 1.000 dirham. Tapi ketika menjadi khalifah, turun kendaraannya bukan Pajero, tapi Innova Vela. Nah, lalu bajunya tidak 1.000 dirham, tapi 300 dirham. Sederhana. Fokus dana untuk kesejahteraan rakyatnya. Ini pemimpin yang jujur. Jadi begitu kan, muraqabah ini penting. Muraqabah ini pendekatan hakikat tadi ya. Nah, syariat, tarekat, hakikat. Ini saja dulu ya. Masih 1 kali lagi insya Allah. Ahad terakhir ya. Seninnya kita lebaran. Insya Allah. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi asma'ikal husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qadir ya Sami ya Basir ya Zul Jalal Ikram ya Zul Arsil Majid ya Fa'alu lima yurid wa bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ij'alna ya Rabbi min ibadikal mutatahhirin al muttaqin al mukhlisin as-sakirin waj'al qulubana quluban mutmainnatan khashi'atan mutawadi'atan wa riqatan wa husu'an wa tadarruan ilaika wa imanan bi qudratika innaka sami'ud du'a wa sallim qulubana min sifatil kibriya war riya wal ujbi was sum'a wal ghiba
وسوء الظن والنميمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.